Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Kau beri untuk kami bertemu sekali lagi di dalam ibadah kami. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau dan melayankan Engkau yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin bertambah. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin bertambah. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin bertambah. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin bertambah. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin bertambah. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin bertambah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, terima kasih kami sudah siap memuliakan Engkau. Berkati kami anak-anak-Mu, mendengarkan firman-Mu dan yang menyampaikannya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom dan selamat pagi adik-adik. Oke, tanpa membuang masa kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita yang bertajuk Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jom sama-sama belajar. Pada malam sebelum penyalibannya, Yesus dan murid-muridnya dicobai dengan hebat oleh iblis. Iblis menguasai dan merasuk Yudas untuk mengkhianati Yesus. Bagaimana pula dengan Petrus? Mari kita dengarkan kisah ini. Setelah makan Paskah, Yesus memimpin murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ketika mereka sedang berjalan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada malam ini, kamu semua akan lari meninggalkan aku, seperti telah tersurat. Aku akan merebahkan gembala, dan kawanan domba akan bertempiaran. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke sana." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya,
Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku tidak akan menyangkal Engkau. Yesus dan murid-muridnya tiba di Taman Getsemani. Dia berkata kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi berdoa di sana." Dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus pergi bersamanya. Dia berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Yesus pergi jauh sedikit dari situ, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Apabila Yesus kembali, dia mendapati ketiga murid-muridnya tertidur. Lalu dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tetapi ketika Yesus kembali kali kedua dan ketiga setelah berdoa, ketiga-tiga murid itu tertidur sekali lagi. Pada kali ketiga, dia mengejutkan murid-muridnya. "Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Pada saat itu, Yudas tiba dengan orang ramai yang dilengkapi dengan pedang dan tongkat, yang dihantar oleh ketua imam dan pemimpin Yahudi yang lain. Yudas telah bersetuju untuk menunjukkan kepada mereka siapa Yesus dengan memberi ciuman kepadanya. Para askar datang dan menangkap Yesus. "Lepaskan dia!" jerit Petrus sambil menghunus pedangnya. Dia menyerang salah seorang imam besar dan menetak telinganya hingga hampir putus. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyimpan pedangnya dan menyembuhkan telinga hamba itu. Yesus menyentuh tempat telinga yang hampir putus itu dan menyembuhkannya. Yesus dibawa ke tempat imam besar. Semua murid yang lain meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Bagaimanapun, Yohanes dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Petrus mengikuti Yesus tepat ke halaman imam besar dan duduk bersama para pengawal, memanaskan diri dekat api karena hari amat sejuk. Para ketua imam dan pemimpin Yahudi mencari bukti untuk melawan Yesus supaya mereka dapat membunuh dia. Tetapi mereka tidak menemukan satu pun alasan untuk mendakwanya. Ketika Petrus berada di halaman imam besar itu, salah satu pelayan perempuan dari imam besar datang. Dia melihat Petrus dan berkata, "Kamu bersama Yesus orang Nazaret itu?" Petrus menyangkalnya karena takut. "Saya tidak tahu apa yang kamu katakan," jawabnya. Kemudian di luar gerbang, seorang pelayan perempuan lain memperhatikan dia dan berkata kepada mereka yang berdiri di sekitarnya, "Orang ini bersama Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi dia menyangkalnya di depan semua orang. "Aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan." Orang-orang yang berdiri di sana datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Tetapi tidak lama kemudian, hari subuh, Yesus memandang Petrus dari tempat di mana dia berdiri sebagai seorang pesalah. Dan tiba-tiba Petrus teringat apa yang Yesus telah katakan kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali."
Petrus tidak sanggup berada di sana lagi. Dia berlari meninggalkan tempat itu sambil menutup wajahnya. Dia keluar dan menangis dengan amat kesal. Adik-adik, pernahkah kamu malu menjadi seorang Kristen, seorang sahabat Yesus? Pernahkah kamu berasa takut dengan apa yang orang akan katakan atau lakukan kepada kamu apabila kamu pernah ke gereja? Oleh itu kamu malu dan mengambil keputusan untuk tidak pergi ke sekolah minggu lagi. Sekiranya perkara ini pernah berlaku kepada kamu, kamu perlu berdoa kepada Tuhan supaya Dia akan sentiasa menolong kamu untuk menjadi setia kepadanya. Ingatlah Petrus. Petrus tidak berdoa di taman jasmani. Dia tertidur. Oleh itu, dia tidak kuat apabila cobaan atau godaan datang. Jika kita berdoa, kita akan lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong kita untuk setia kepadanya. Apakah kamu akan berdoa kepada Yesus setiap hari? Saya pasti kamu berdoa setiap hari. Sekian sampai di sini pelajaran kita pada pagi ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup kebaktian Sunday School kita pada hari ini, mari saya pimpin kita semua dalam doa. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang indah Engkau telah berikan kepada kami semua, juga anak-anak yang sedang menonton live ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau terus campur tangan dari segi pembelajaran mereka Tuhan, juga dari segi keluarga mereka Tuhan, dalam setiap hal ataupun aktiviti yang mereka akan lakukan pada hari-hari mereka Tuhan. Berkati mereka, terus kuatkan mereka Tuhan, juga keluarga mereka Tuhan, biar mereka terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, yang menonton juga yang tidak berkesempatan untuk menonton, Kau terus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan mengatakan amin. Bye. Jumpa next time.